Selamat datang di Novel Ria Official. Hai semua, saya Ria, penulis dan pembaca yang bersemangat. Di channel ini, saya akan berbagi cerita-cerita menarik, review novel, dan pengalaman membaca yang seru. Saya akan membahas berbagai genre, dari romance hingga fantasi, dan banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih. Judul, Pasrah Demi Hutang Lunas, Bab 8. Pertaruhan Tuan Bara. Ketegangan di rumah tangga. Setelah malam pengungkapan di ruang kerja, Bara dan Ayu kembali pada rutinitas dingin, tetapi ada perbedaan halus. Bara lebih sering mengamati Ayu. Ia terlihat waspada, seolah takut bentengnya kembali retak. Sementara Ayu, yang kini memahami luka Bara, tidak lagi merasa takut murni, tetapi lebih berhati-hati dan sedikit bersimpati. Ayu mulai menunjukkan perhatian kecil, memastikan teh yang disajikan Bara di pagi hari lebih hangat, atau meninggalkan notes kecil yang mengingatkannya untuk makan siang, semua dilakukan tanpa menuntut balasan. Bara menerima itu dengan kaku, tetapi ia tidak menolak. Bayangan masa lalu kembali mengancam beberapa hari kemudian. Saat Bara sedang menghadiri pertemuan penting di luar kota, Ayu menerima kiriman bunga tanpa nama di rumah. Tidak ada kartu, tetapi di sela-sela mawar itu terselip sebuah surat kecil. Ayu membuka surat itu. Itu adalah tulisan tangan Rizky, mantan kekasihnya. "Ayu, aku tidak bisa tenang membiarkanmu di sana. Aku tahu Bara memaksamu. Aku sudah menemukan bukti-bukti dari catatan lama ayahmu. Aku punya rencana untuk menuntut Bara. Temui aku besok jam 11 siang di kafe lama kita. Aku akan membawamu keluar dari sana." Ayu panik. Ia tahu Rizky bertindak karena cinta buta, tetapi tindakannya bisa sangat membahayakan ibunya dan menghancurkan semua yang telah Ayu korbankan. Jika Bara tahu Ayu bertemu Rizky, ancaman penyitaan dan teror akan kembali menghantui Bu Marni. Ayu memutuskan untuk pergi. Bukan untuk lari, tetapi untuk menghentikan Rizky. Pengkhianatan yang terungkap Ayu mengatur rencana dengan hati-hati. Ia meminta izin keluar untuk belanja, ditemani oleh pengawal Bara seperti biasa. Namun, di tengah pusat perbelanjaan, ia berhasil mengalihkan perhatian pengawal dan menyelinap pergi ke kafe yang dijanjikan Rizky. Rizky sudah menunggu. Ia terlihat lega melihat Ayu. "Aku tahu kamu akan datang. Aku sudah siapkan segalanya, Ayu. Kita akan ajukan gugatan. Utang itu ilegal." "Tidak, Rizky," seru Ayu, suaranya pelan dan tajam. "Kamu harus pergi. Lupakan aku. Hidupku sekarang di sini. Jika kamu mengacau, Bara akan menghancurkan ibuku. Kumohon, Rizky, jangan hancurkan pengorbananku." Tepat saat Rizky memegang tangan Ayu dengan erat, memohon agar Ayu lari bersamanya, sebuah bayangan gelap berdiri di belakang mereka. "Jadi, ini belanja yang kamu maksud, Nyonya Bara?" Itu adalah Bara. Ia kembali lebih awal dari perjalanannya karena mendapat laporan dari pengawalnya. Matanya memancarkan amarah yang membara, jauh lebih mengerikan daripada tatapan ancaman biasanya. Bara tidak hanya marah karena pengkhianatan, tetapi juga terluka karena Ayu melanggar kepercayaan, sekalipun itu kepercayaan yang dipaksakan. Pertaruhan nyawa Bara tidak berbicara banyak. Ia hanya menunjuk Rizky dengan dingin. "Anak buahku, bawa dia. Dia mencuri aset milikku." "Tunggu, Tuan Bara, jangan!" seriak Ayu. "Dia tidak bersalah. Dia hanya mencoba menolongku." Bara mengabaikannya. Rizky melawan dan baku hantam kecil terjadi. Melihat Rizky yang kini terancam bahaya serius, mungkin kehilangan nyawanya, Ayu bertindak nekat. Ayu berlari dan berdiri di depan Rizky, menghalangi anak buah Bara. "Jika Anda ingin menghukum seseorang, hukum saya. Saya yang menghubunginya, saya yang melanggar aturan. Jangan sakiti dia." Tantang Ayu, matanya berkaca-kaca menatap Bara. Bara terdiam. Ia melihat Ayu. Istri yang ia beli dengan utang itu kini mempertaruhkan keselamatannya demi pria lain. Amarahnya memuncak, tetapi di saat yang sama,
Ia merasakan nyeri yang tajam di dadanya, sebuah perasaan yang lama ia lupakan. "Minggir, Ayu," perintah Bara. Suaranya bergetar menahan emosi. "Tidak, saya tidak akan minggir. Anda bilang saya milik Anda. Anda tidak boleh menghancurkan milik Anda sendiri. Anda bisa membunuh saya, Tuan Bara, tetapi Anda tidak akan pernah bisa membunuh kebebasan hati saya," teriak Ayu. Wajah Bara memucat. Ia melihat ketegasan dan kepasrahan sejati di mata Ayu. Bukan pasrah karena utang, tetapi pasrah untuk membela kebenaran. Ia menyadari satu hal, jika ia menyakiti Rizky, ia akan kehilangan Ayu selamanya. Tidak hanya fisik, tetapi juga jiwanya. Dengan rahang mengeras, Bara memberikan isyarat kepada anak buahnya. "Lepaskan dia," perintah Bara. Suaranya pelan dan penuh kekalahan. "Dan Nona Ayu, ayo kita pulang." Bara berjalan pergi tanpa menoleh, meninggalkan Rizky yang kebingungan dan Ayu yang tertegun. Bara telah memilih untuk mengendalikan emosinya demi Ayu. Ia mempertaruhkan pembalasannya demi janjinya untuk melindungi istrinya. Ayu tahu, benteng Bara telah runtuh total. Monster itu telah menunjukkan hati. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari saya. Terima kasih.